Good morning, good morning, good morning, good morning. Selamat pagi teman-teman. Betapa indahnya pagi yang sangat luar biasa ini. Kita masih diberikan suatu semangat yang sangat luar biasa atas kemurahan hati Tuhan. Sebentar lagi sudah menutup 2021 dan sebentar lagi juga diberikan kesempatan untuk masuk 2022. Dalam pemikiranmu teman-teman, apa yang sudah tercapai bagimu 2021 ini, dan apa pula nanti yang akan engkau gapai? Itu yang patut untuk kita pertimbangkan dan dapat kita harapkan itu bisa terjadi agar kebahagiaan, kedamaian, dan sentosa terjadi dalam kehidupan kita. Aku ada satu kata yang perlu kita buat definisinya, arti kata daripada kata itu, yaitu agama ataupun religion. Nah, kalau sudah dibilang religion itu adalah satu arti kata, sebenarnya kalau kita lihat daripada aslinya dari kata bahasa Latin itu dari dua kata, ri sama ligio. Arti kata ri itu, kalau kita mulai dari bahasa Indonesianya itu again, mulai lagi, sekali lagi, dikembalikan. Kalau ligio itu artinya putus. Jadi dengan kata lain, agama itu sebenarnya menunjukkan satu bukti bahwa sudah putus hubungannya. Nah, makanya dipakai kata religion itu ataupun religio itu ataupun agama itu adalah yang dimaksudkannya di sana usaha manusia, ini ya, usaha manusia mau mencapai Tuhan. Nah, karena memang sesungguhnya ada dua agama, kalau dilihat dari arti kata itu, dua sebenarnya, dari manusia maupun dari Tuhan. Nah, kalau dari Tuhan itu, religion itu juga dia mau menyambungkan hubungan antara manusia dengan Tuhan itu untuk disatukan kembali. Nah, jadi ada dua kubu ini, ada dua kelompok ataupun kelompok maupun pribadi, yaitu kelompok manusia dan Tuhan itu sendiri, untuk mau mengembalikan satu hubungan yang sudah putus. Kenapa ini sampai penting sekali untuk dipertimbangkan, untuk dipikirkan, untuk diberikan satu pengertian yang tepat ataupun kebenaran itu, agar tujuan daripada manusia itu pasti, pas, ada jaminannya. Nah, kalau kita mau melihat daripada contoh yang terjadi di dalam Taman Eden itu, ketika manusia itu berbuat dosa, mereka menyemat cawat dari daun-daunan. Arti kata, mereka mengerti akan ketelanjangan mereka dan mau mencoba untuk mempresentasikan diri mereka apakah masih diterima oleh Tuhan atau tidak. Itu cara si Adam dan Hawa ketika mereka sudah berbuat dosa terhadap Tuhan. Seperti apa yang sudah kita pelajarin kemarin. Itu kehendak manusia. Dan kehendak Tuhan itu dijelaskan juga kepada kita bahwa kehendak Tuhan yang jadilah, yaitu di Kejadian pasal 3 ayat 21, di mana Tuhan membuat cawat ataupun dengan kata lain dari kulit binatang itu menerima manusia itu kembali, tetapi ada prosesnya dengan menyembelih binatang itu dan menumpahkan darahnya, mengambil hidup binatang itu dan kulitnya dipersembahkan untuk si Adam dan Hawa. Jadi pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, sebenarnya yang akan kita dengarkan dari pandangan Ucok atas kebenaran daripada firman Tuhan itu adalah si Habel diterima persembahannya dan dosanya diampuni. Itu detailnya kita. Nah, kita ketahui setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang mana mereka tidak taat atas perintah-perintah Tuhan. Mereka lebih taat kepada suara yang bohong, ataupun dari ular itu, ataupun dari setan itu.
memutarbalikkan fakta dan mereka percaya akan hal itu sehingga mereka pun jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya mereka dipisahkan oleh Tuhan dari hadiratnya dan mereka dikeluarkan dari Taman Eden, dan Taman Eden itu kalau kita mau membacanya dijaga sama malaikat agar manusia itu tidak boleh lagi masuk ke Taman Eden karena nanti akan memakan buah kehidupan ada di sana. Sehingga mereka pun hidup sampai selama-lamanya di dalam dosa. Nah, kesempatan itu nggak akan mungkin lagi bisa diselamatkan mereka. Nah, oleh karena itu pagi yang sangat luar biasa ini, ketika mereka sudah dikeluarkan dari Taman Eden, maka Tuhan pun membuat cara supaya manusia itu bisa diterima kembali. Ini kehendak Tuhan loh ya, seperti apa yang sudah kita pelajarin kemarin. Nah, sekarang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu sudah diberikannya, sudah didemonstrasikannya di Taman Eden itu dengan menyembelih binatang. Sehingga mereka pun keluar dari Taman Eden dan hiduplah mereka dengan kutuk yang sudah ada, yang sudah diberikan kepada mereka, laki-laki maupun perempuan, si Adam maupun si Hawa. Bagaimana kita mendengarkan kemarin, kutukan itu adalah susahnya si Hawa akan mengandung seorang anak 9 bulan 10 hari, dan dia harus takluk kepada suaminya, dan dia harus menyerahkan segala-galanya dan menyatu terhadap kepemimpinan daripada suaminya. Sedangkan si suaminya, si Adam, dia harus memimpin dan bekerja keras, dan karena tanah sudah terkutuk oleh perbuatannya sendiri, binatang pun sudah terkutuk, maka sulitlah bagi mereka untuk memperoleh satu kehidupan. Nah, dari mulai situ teman-teman kita lihat di sini tuh bahwa mereka sudah diusir, akan tetapi seperti apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan itu kepada si Adam dan Hawa, kamu harus beranak cucu. Nah, inilah dia di pasal 4 Kejadian ayat 1 sampai 5 akan kubacakan di sini. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, si Adam dan Hawa memperoleh anak-anak juga. Nah, kubacakan dulu sejenak ya teman-teman. Tetapi prinsipnya nanti akan kita dengar juga. Semuanya ini maupun si Adam ataupun keturunannya sampailah kepada ke kita ini untuk mengembalikan suatu hubungan yang sudah putus itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu agama manusia. Manusia mau menggapai Tuhan dengan caranya sendiri, itu tidak akan bisa terjadi. Tetapi dengan caranya Tuhan. Makanya ketetapan ini ditetapkan oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan selalu mengingatkan setiap umat manusia dalam hal itu. Kubacakanlah dulu ya pasal 4 ayat 1 sampai 5, di mana Tuhan pun sudah bermurah hati untuk kehidupan daripada si Adam. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban sembelihan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya. Tetapi Kain dan korbannya, persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi kita lihat di sini teman-teman bahwa si Adam dan si Hawa sudah diberkati oleh Tuhan dengan 2 anak laki-laki walaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Arti kata begini teman-teman, ini adalah satu tanggung jawab yang sangat besar juga. Bagaimana nanti mereka akan memberikan satu instruksi kepada kedua anak mereka
dan tinggal anak mereka ini nanti mau melakukannya apa tidak. Nah, dijelaskan di sini kepada kita teman-teman bahwa di Amsal pasal 22 itu, karena memang didikan itu sebenarnya mulanya dari rumah tangga, mulanya dari keluarga, yaitu suami istri. Nah, dijelaskan di sini di Amsal 22 ayat 6, didiklah anak itu ketika mereka masih kecil. Nanti kalau mereka sudah besar, mereka tidak keluar daripada ajaran Tuhan. Jadi dengan kata lain teman-teman, bahwa si Adam dan Hawa pun mengerti akan mendapatkan suatu keselamatan itu oleh karena jalannya Tuhan, bukan jalannya manusia. Maka daripada itu, mereka pun mendidik si Kain sama si Habel. Dan yang disampaikannya di sini tuh, mereka pun sudah mulai mengerti arti kata begini. Mereka 100% harus mendengarkan perintah Tuhan. Mereka harus 100% mendengarkan firman Tuhan. Makanya kan dikatakan di sini itu, di Roma pasal 10 ayat 17, iman datangnya daripada pendengaran firman Tuhan. Memang tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, tetapi dia yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa dia adalah Tuhan, dan Tuhan akan memberikan apa yang patut diberikan kepada umat manusia yang mempunyai iman terhadap dia. Betul itu teman. Kalau dibilang iman itu kan kita tidak melihat, tetapi mendengar dan melakukannya. Jadi iman yang sesungguhnya itu didasarkan daripada firman Tuhan. Dan kita ketahui teman-teman bahwa firman Tuhan itu adalah murni. Dijelaskan di sini kepada kita bahwa semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai, dan bagi orang-orang yang berlindung padanya, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi jelas sekali di sini teman-teman bahwa firman Tuhan itu adalah murni, perisai, pelindung, dan ketika seseorang itu mendengarnya, dia tidak boleh menambahin dan dia tidak boleh juga mengurangin. Karena apabila didapatkan oleh Tuhan, tidak adanya kebenaran akan manusia itu atas firman Tuhan, dia pendusta. Dan nanti akan kita lihat di sini tuh dua-duanya ini, si Kain anak pertama daripada si Adam, dan si Habel anak kedua daripada si Adam. Karena memang biar bagaimanapun juga teman-teman, mereka ini sudah diajarkan oleh si Adam dan Hawa untuk datang kepada Tuhan. Karena ini penting sekali. Keselamatan itu penting sekali buat si Adam dan Hawa. Ini mereka meleset untuk melakukannya. Karena memang seperti apa yang sudah kita dengarkan daripada sabda Tuhan itu, firman Tuhan itu, bahwa sebenarnya bahwa Tuhan itu menginginkan si Adam dan Hawa itu hidup di Taman Eden sampai selama-lamanya. Karena di dalam Tuhan saja, bersama-sama Tuhan saja ada kehidupan. Di luar itu nggak ada. Apapun usaha manusia, mau kita lihat sejenak daripada kehidupan kita di zaman kita ini sekarang, bagaimana manusia itu mau mencoba mendapatkan suatu kehidupan yang damai, sejahtera, sukacita dengan melimpahkan materi yang ada di bumi ini, maupun kedudukan, maupun macam-macam itu, tetapi tidak ada kehidupan di sana. Si Adam dan Hawa mengerti akan hal ini. Ini sangat penting sekali, maka daripada itu mereka tidak mau lagi sampai anak-anak mereka jatuh ke dalam dosa. Maksudnya itu berpisah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menunjukkan jalan supaya mereka bisa dapat diterima kembali dengan menyembelih binatang. Ini yang dipersembahkan oleh si Adam dan Hawa kepada anak-anak mereka. Ini benar teman-teman. Nah, oleh karena itu dijelaskan di sini, jika seorang tahu bagaimana ia bisa berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, itu sudah dosa bagi dia. Kuulangi sekali lagi ya teman-teman ya.
si Adam dan Hawa ini mendapatkan suatu pengalaman yang sangat menakjubkan sekali. Kenapa aku bilang begitu? Karena mereka mendengarkan firman Tuhan itu, jangan kau makan buah itu, kalau kau makan buah itu kau akan mati. Mereka melanggarnya. Mereka itu tahu baik adanya, taat kepada firman Tuhan. Tetapi mereka melanggarnya, dan itu dideklarasi sama Tuhan dosa. Artinya dosa itu tidak taat kepada perintah Tuhan. Sehingga kehidupan yang kekal itu disingkirkan dari mereka, dan apabila mereka mau mendapatkan hidup yang kekal itu bersama-sama dengan Tuhan, itu harus dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya manusia. Makanya tadi kan aku bilang itu ada dua agama. Agama itu artinya manusia berusaha untuk datang kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Nanti akan kita lihat contohnya dari mulai Taman Eden. Dan yang kedua juga adalah untuk mengembalikan hubungan yang sudah putus antara manusia dengan Tuhan, itu caranya Tuhan untuk mengembalikannya. Nah, kalau caranya si Adam dan Hawa kan dengan cawat dari daun pohon ara. Itu nggak diterima oleh Tuhan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Itu nggak diterima. Tetapi caranya Tuhan berbeda, sehingga itu diterima. Ketika si Adam dan Hawa menerima kebenaran itu, Tuhan menyembelih binatang dan kulitnya dipakaikan kepada mereka. Itulah persetujuan mereka bahwa manusia itu sudah bisa diterima kembali oleh Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan ini diajarkannya kepada anak-anak mereka. Nah, nanti kita lihat di sini tuh, makanya topik kita pagi yang sangat luar biasa ini adalah Habel, anak yang kedua, persembahannya diterima dan dosanya diampuni. Kenapa bisa demikian? Sedangkan si Kain, persembahannya tidak diterima dan dosanya masih ada pada dirinya. Kenapa bisa demikian? Nah, kita dijelaskan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh si Habel benar di hadapan Tuhan. Sedangkan yang dilakukan oleh si Kain tidak benar di hadapan Tuhan. Jelas sekali di sini teman-teman. Makanya sekali lagi aku ceritakan kepada kita di sini itu bahwa jika seseorang itu tahu apabila ia berbuat baik dan dia tidak melakukannya, itu adalah dosa. Nah, dosa yang dilakukan oleh si Kain ini jelas sekali diperlihatkan kepada kita. Yang jelas itu Tuhan, si Adam dan Hawa sudah menjelaskan ini kepada anak-anaknya. Makanya proses waktu mereka pun melakukan apa yang disampaikan oleh si Adam dan si Hawa kepada anak-anaknya. Kubacakanlah sekali lagi ya teman-teman ya. Dan ayat 1-5 dijelaskannya di sini tuh, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu, artinya itu ada waktu tertentu bahwa si Habel sama si Kain itu mengerti supaya hubungan mereka kepada Tuhan itu dikembalikan dan dosa mereka dihapuskan. Tapi dengan cara apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu. Nah, ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, waktu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagian korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Jadi si Habel itu diterima. Dan yang si Kain, ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diterima oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dengan kata lain teman-teman, mereka mempersembahkan seperti apa yang dipersembahkan oleh si Kain dan si Habel. Benar itu.
Cuman isi daripada persembahan itu ada yang berkenan kepada Tuhan, ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini fotokopi daripada apa yang ditunjukkan oleh Tuhan di Taman Eden bersama-sama dengan si Adam dan Hawa, dan apa yang dipersembahkan oleh Tuhan kepada si Adam dan Hawa. Nah, yang jelas itu bahwa prinsipnya selalu di sana adalah Tuhan menginginkan satu kehidupan agar dimatikan supaya yang mati dapat dihidupkan kembali. Karena memang prinsipnya seperti begitu, ketika si Adam dan Hawa melanggar peraturan Tuhan dan mereka memakan buah itu, seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan, kalau kau makan buah itu kau akan mati. Artinya itu kau berpisah daripada Tuhan. Dan bagaimana untuk mengembalikan perpisahan ini untuk menyatukan kembali, itu dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Makanya agama itu artinya manusia berusaha untuk mengembalikan hubungannya kepada Tuhan, tapi tidak diterima oleh Tuhan. Itu yang dipersembahkan oleh si Kain. Ketika dia mempersembahkan hasil taninya. Karena yang diminta oleh Tuhan itu bukan hasil tani, tetapi hasil penumpahan darah. Yaitu kambing domba yang disampaikan di firman Tuhan ini. Jadi jelas sekali teman-teman bahwa ini si Habel persembahannya diterima. Dan dosanya diampunin. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh si Habel itu berkenan. Ataupun inilah kehendak Tuhan itu supaya dia diterima dan dosanya diampunin. Bagaimana dengan si Kain? Si Kain itu memang dia mempersembahkan, tetapi isi daripada persembahan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika si Adam dan Hawa mempersembahkan diri mereka dengan menyemak daun ara untuk menjadi cawat mereka. Arti kata, mereka pikir dengan menutupi ketelanjangan mereka dengan cara mereka sendiri, dengan dedaunan, akan diterima oleh Tuhan. Tidak, ditolak sama Tuhan. Tetapi caranya Tuhan dengan menyembelih binatang, kulitnya dipakaikan kepada mereka, dan mereka diterima kembali. Inilah dia jalannya. Tidak ada jalan lain lagi, karena ini jalannya Tuhan. Jadi kalau sampai ada orang yang membuat cara yang lain, pasti tidak akan diterima. Teman-teman, yang banyakan sekarang ini orang berkata macam-macam sekali untuk datang kepada Tuhan. Dan sebagian ditakut-takutin, sebagian diperas, sebagian dihantuin, sebagian dibuat menjadi satu kebiasaan ataupun tradisi manusia. Kalau kau melakukan ini, pasti mudah-mudahan kau akan diterima. Jadi tidak ada kepastian yang pasti. Kepastian itu ada dengan caranya Tuhan. Jadi kalau kita mau diajak bijak di sini teman-teman, sekali lagi ini kita diingatkan kembali di Yakobus pasal 4 ayat 17. Jika seseorang itu mengetahui berbuat baik, artinya berbuat baik itu apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang kita lakukan, itu yang baik. Kalau di luar daripada itu tidak baik. Nah, kalau kita melakukannya itu dengan baik seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu pasti diterima. Dan jika seseorang mengetahui kebaikan itu dan ia melakukan kebaikan itu, dan ataupun dia tidak melakukan kebaikan itu sudah dosa buat manusia itu. Benar teman-teman, kebaikan itu cuman satu yang bisa untuk mendapatkan suatu pengampunan dosa untuk kehidupan kita ketika kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Si Habel melakukannya, mempersembahkan persembahan yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga persembahannya diterima dan dosanya diampunin. Walaupun nanti akan kita belajar kenapa si Kain tidak diterima. Banyak sekali orang beranggapan mau merubah satu cara
Padahal si Kain itu lebih duluan tahu daripada si Habel bahwa jalan satu-satunya supaya dia diterima dan persembahannya diterima itu harus dengan menyembelih binatang dengan kriteria yang Tuhan kehendakin. Kalau sampai keluar daripada situ pasti nggak diterima. Tetapi si Kain bersikeras, bersitegang, memaksakan diri untuk supaya Tuhan itu yang taat kepada dia, bukan dia yang taat kepada Tuhan. Teman-teman, dijelaskan di sini kepada kita, khususnya di Matius, begitu besarlah jalan itu dan banyak orang mengikutinya, tapi ujungnya jurang neraka. Tetapi sedikit kecillah jalannya, sempitlah jalannya, dan banyak juga orang mengikuti itu, ujungnya memperoleh hidup yang kekal. Jadi jalan mana yang patut untuk kita ikutin? Jadi harusnya jalan kebenaran itu. Yesus mengatakan, dijelaskan di sini kepada kita di Yohanes pasal 14 ayat 6. Karena memang dijelaskannya di sana mulai ayat 1. Karena waktu itu masih gundah murid-muridnya, banyak sekali orang gundah. Kemana yang sebenarnya jalan yang sesungguhnya supaya kita bisa pasti masuk dalam kerajaan sorga? Kata Yesus di ayat 1 pasal 14 Yohanes, janganlah gundah hatimu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan dan percaya juga lah kepadaku, katanya. Sedangkan aku sekarang ini mau pergi kepada Bapakku dan mempersiapkan rumah-rumah di sana. Setelah itu nanti siap, aku akan kembali dan menjemputmu dan membawa kamu ke tempat di mana Bapakku berada, dan di mana aku berada, di situ kamu juga berada, katanya. Datang si Thomas, Tuhan, jalan yang mana harus kami tempuh, katanya, supaya kami bisa masuk dalam kerajaan sorga? Itu pertanyaan yang yang sangat baik sekali ya. Tetapi dijelaskan di sini kepada kita bahwa Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Itu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi ada jalan satu-satunya daripada Kristus. Akulah kebenaran yang bisa masuk dalam, dijelaskan benar yang baik, terima, dan dosanya. Ini mendapatkan suatu hikmat dan kebijaksanaan dan buat dirimu sendiri ketika sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu katakan oleh Kristus Yesus, percayalah kepadaku, akulah hidup, kalau tidak melalui aku. Terima kasih banyak teman-teman yang kebenaran daripada beraktivitas 2022 ini